Bapak sekalian. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu soal kasus HMPV yang di negara-negara Asia ini udah mulai melonjak, Bu. Di Malaysia aja udah diimbau untuk pakai masker lagi. Kalau dari pendapat Ibu sendiri gimana soal kasus ini, Bu? Antisipasi APBN kalau ada lonjakan kasus-kasus besar seperti itu akan gimana, Bu? Apakah akan sama seperti pandemi COVID-19 kemarin? Lalu yang kedua soal PP pengawasan aset kripto ke OJK, progresnya gimana dan kapan terbit? Karena di Undang-Undang PPSK itu kan pengawasan aset kripto ke OJK mulai 12 Januari ya, Bu. Terima kasih. Baik. Kita bicara 2024, pertanyaannya 2025 semuanya. Jadi kita bisa pahami. Saya akan bagi dulu ya terhadap beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dalam list dan sebagian juga sesuai dengan yang tadi disampaikan, terutama yang berhubungan dengan PPN. Jadi kita menjelaskan apa yang sudah menjadi keputusan kebijakan yang berlaku 1 Januari 2025 dari Pak Suryo. Kalau mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti tadi yang disampaikan, nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima dan yang lain-lain, ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan ya. Jadi kita akan terus update teman-teman setiap bulan, jadi saya berharap teman-teman nanti bisa bersabar untuk melakukan dan mengikuti perkembangan APBN 2025, tentu kita juga perlu untuk memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Namun pengalaman menunjukkan dari tahun sebelum-sebelumnya dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan, tapi di sisi lain kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang. Ini sebetulnya menjawab pertanyaan Will dan juga tadi mengenai begitu keputusan politik kebijakan sudah diputuskan dan kita lihat dari sisi aturan hukum kita akan mencoba mengoptimalkan ruangan yang ada dengan tetap menjaga aturan hukumnya itu sendiri, meskipun mungkin tidak ideal, seperti yang tadi disampaikan oleh Wildan. Namun itu adalah sesuatu yang harus kita kelola bersama, yaitu ada keputusan politik, ada aturan hukum, ada konsekuensinya, dan bagaimana kita memitigasi, mengurangi, meminimalkan dampak dari setiap kebijakan, terutama yang diperkirakan bisa memberikan tambahan beban pada masyarakat. Makanya itulah yang selalu kita lakukan. Pada saat masyarakat mengalami beban, tentu ini akan menimbulkan suatu reaksi yang negatif. Kadang-kadang beban bukan karena sesuatu, karena memang ada shock yang terjadi, yang kemudian harus kita kelola bersama. Ini yang kami terus mengkomunikasikan dan menyampaikan agar masyarakat paham. Saya tahu bahwa tidak selalu beritanya itu menyenangkan, tapi pada akhirnya seluruh Indonesia, seluruh lapisan, seluruh ekonomi harus dikelola bersama. Oke, saya mulai dengan Pak Suryo. Silakan Pak Suryo untuk merespon beberapa pertanyaan mengenai PPN maupun PMK 131. Baik Bu, terima kasih. Dan juga Kortek. Izin Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan yang saya hormati. Suaranya naik turun ya suaranya. Iya itu dari tadi mic-nya itu tidak stabil. Harus ya, dekat. Habis dingin mic-nya nggak stabil Bu. Ini mungkin karena udara kali. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan. Tadi Ibu sudah membuka dengan yang di Risma Wildan ya. Jadi saya nggak perlu lagi jawab Pak Wildan ya, karena ditanyakan juga pada waktu media briefing Bu ini Bu. Jadi pada waktu media briefing ditanyain, saya jawab begitu, ditanya lagi ke Ibu. Oh mungkin supaya saya yang jawab. Ya, kira-kira gitu. Karena kan teman-teman yang sebelah sana termasuk si Mbak Kris itu Bu juga pengen Ibu yang jawab kan kira-kira seperti itu. Jadi saya simpan, jadi save something untuk Ibu Menteri Keuangan gitu ya Kris ya sama Mas Wildan ya.
Baik, ada beberapa pertanyaan, saya coba membagi dalam 3 kelompok pertanyaan. Yang pertama terkait dengan PPN, kemudian yang kedua terkait dengan Cortex, yang ketiga yang lain-lain. Yang pertama terkait dengan PPN, khususnya mengenai objek dari kebijakan yang kemarin. Ini pertanyaan datang dari Mbak Dian dan juga dari Mas Rizal dari CNBC. Sebagaimana waktu disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan di tanggal 31 Desember kemarin, bahwa yang mengalami kenaikan PPN adalah hanya terbatas untuk barang mewah yang dikenakan PPNBM saat ini. Dan itu di PMK 131 kita sebutkan, referensinya juga barang-barang yang dikenakan PPNBM yang berlaku saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan barang dan jasa lain, itu tidak mengalami kenaikan beban PPN. Jadi tetap sama bebannya. Tadi Bu Menteri juga sudah sampaikan dengan keterbatasan ruang bermanuver kita terapkan dengan menggunakan DPP nilai lain. Kemudian yang ketiga, barang dan jasa yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan ataupun dengan tarif 0%, tetap mendapatkan treatment yang sama. Nah, saya mau kembali ke pertanyaan Mbak Dian mengenai BPN listrik yang 3.500 sampai dengan 6.000. Karena kalau sekarang berdasarkan PP yang ada, listrik untuk rumah tangga sampai dengan 6.600 dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kondisi saat ini sama seperti inline seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan, terhadap barang yang sama diberikan treatment yang sama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Mas Harizal nyambung dengan tadi mengenai objek. Terkait dengan kripto, aset kripto ya, kalau tidak salah aset kripto, barang pertanian dan juga mobil bekas. Yang diberikan pengaturan dengan menggunakan treatment tertentu, yaitu ada yang menggunakan DPP nilai lain dan ada yang juga menggunakan besaran tertentu sebagai dasar penghitungan pajak terutangnya. Nah ini kembali ke rumus yang pertama tadi, sepanjang dia tidak dalam kategori sebagai barang mewah yang harus naik tarif pajaknya, PPN-nya, dia akan mendapatkan treatment yang sama. Nah ini yang saat ini kami sedang melakukan inventarisasi karena ada beberapa model barang ataupun jasa dengan model serupa, termasuk jasa freight forwarding kalau tidak salah juga sama. Kita lakukan inventarisasi, kita review, dan nanti akan kita berikan penegasan. Tapi basisnya kembali ke yang tadi mengenai objek. Yang naik tarif adalah hanya barang yang sifatnya mewah yang dikenakan PPNBM. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, sub kedua mengenai pertanyaan dari Mbak Konita dan juga dari Mbak Agnes ya di Kompas. Terkait mengenai restitusi yang tadi, yang sudah terlanjur dipotong, dibungkutkan gitu ya.